Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zikri Alfifuadi. Saya dari Prodi Manajemen Retail kelas A yang ber-NPM-kan 2023-325-00023. Jadi tujuan hari ini saya membuat video ini yaitu untuk berlatih skill public speaking saya yang durasinya tuh sepanjang 10 menit dan juga membahas tema sumber daya manusia yang berkarakter. Langsung aja ke videonya. Kemajuan sebuah negara dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari pendapatan per kapita, kesejahteraan masyarakat, hingga sumber daya manusia atau disingkat SDM. Oleh karenanya, setiap negara harus mengetahui cara meningkatkan SDM. SDM merupakan faktor penting dalam pembangunan nasional. Tanpa adanya SDM berkualitas, banyak aspek pembangunan akan terhambat. Misalnya, tidak ada SDM yang bagus untuk mengembangkan teknologi dalam negeri. Padahal itu sangat penting di era teknologi industri 4.0. Indonesia merupakan negara dengan penduduk ketiga terbesar di dunia. Indonesia juga mempunyai letak geografis yang cukup strategis, di mana sumber daya alam yang dimiliki sangat melimpah. Kekayaan ini menjadi sia-sia apabila bangsa Indonesia tidak mampu mengelola sumber daya alam yang ada. Untuk mengelolanya, diperlukan SDM yang memiliki kualitas baik. Dengan menempati posisi penduduk ketiga terbesar di dunia, Indonesia seharusnya bisa mengelola sumber daya alamnya dengan baik. Tapi pertanyaannya, apakah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki negeri ini berbanding lurus dengan tingkat kualitasnya? Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki di suatu negara bisa dilihat dari tinggi atau rendahnya kreativitas dan produktivitasnya. Seperti halnya produktivitas kita pada bidang teknologi saja masih sangat rendah. Kita cenderung menjadi konsumen dibandingkan menjadi produsen. Dari sektor pangan pun kita masih banyak melakukan impor beras. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia sangatlah rendah. Lalu bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia? Pengembangan sumber daya manusia di Indonesia merupakan bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini, Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan untuk mengatasi ketertinggalan dari negara maju lainnya. Salah satunya, upayanya adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas bagus bangsa melalui pembangunan sumber daya manusia. Dalam rangka meningkatkan SDM yang unggul di Indonesia, terdapat berbagai hal yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM tersebut. Antara lain, yaitu yang pertama, dengan melakukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, sehingga hal tersebut dapat mewujudkan sistem pendidikan yang baik dan juga bermutu. Yang kedua, memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa atau karakter building atau karakter development melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Yang ketiga, ada peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat kompetensi serta pembinaan sehingga tercipta tenaga kerja yang profesional dan kompeten dan terampil sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini merupakan salah satu faktor keunggulan dari suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Yang keempat, ada pembinaan dan pembangunan generasi muda sebagai penopang utama dalam roda pembangunan. Dari pemberdayaan generasi muda ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi sehingga mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global. Selain aspek teknis penyelenggaraan pendidikan, aspek psikologis juga perlu diperhatikan. Karena pada dasarnya bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang bodoh secara intelektual, melainkan tidak adanya semangat serta motivasi dalam diri orang-orang Indonesia.
Masih banyak yang menganggap bahwa menempuh pendidikan adalah suatu beban, bukan sebuah kebutuhan. Bangsa Indonesia harus menjadikan pendidikan sebagai sebuah budaya, seperti halnya negara-negara maju lain. Aspek lain yang harus diperhatikan dalam peningkatan sumber daya manusia adalah spiritual. Banyak orang Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, tapi tidak diimbangi dengan tingkat spiritual yang baik. Aspek spiritual bisa mencegah orang-orang melakukan hal-hal yang merugikan lain, seperti halnya korupsi, nepotisme, yang seakan sudah menjadi budaya dalam suatu negara ini. Agar dapat bersaing dengan negara maju, Indonesia perlu memperkuat spesialis di bidang keilmuan. Karena ciri dari suatu ilmu memiliki perkembangan adalah semakin banyaknya spesialisasi bidang keilmuan. Terlebih lagi, Indonesia akan menghadapi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana para pekerja asing bebas keluar masuk Indonesia. Pada akhirnya, kesimpulan yang didapat adalah peningkatan sumber daya manusia tidak hanya dilakukan dari segi teknis penyelenggaraan pendidikan, tetapi dari segi psikologi, dengan membangun lingkungan yang edukatif agar terciptanya motivasi belajar, dari segi spiritual sebagai pengontrol diri, dan memperkuat spesialisasi di bidang keilmuan. Apabila hal-hal tersebut dijalankan dan dilakukan dengan baik, maka SDM sumber daya manusia Indonesia akan bisa tumbuh dan bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.